tengah situasi global yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi COVID-19, kini muncul ancaman baru yang mulai menjadi perhatian serius, yakni merebaknya outbreak hantavirus di kapal pesiar MV Hondius. Sebenarnya virus ini sudah dikenal dunia medis sejak lama, namun kembali menjadi sorotan setelah muncul kasus infeksi di kapal pesiar MV Hondius. Virus ini memiliki tingkat kematian yang jauh lebih tinggi dibanding COVID-19. Bahkan data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebut tingkat fatalitas hantavirus bisa mencapai 38 hingga 50%. Artinya, dari 2 orang yang terinfeksi berat, 1 diantaranya berpotensi meninggal. Bandingkan dengan COVID-19 yang pada awal pandemi memiliki tingkat kematian global sekitar 2 hingga 3%. Pemerintah Indonesia langsung meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran hantavirus ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan hantavirus termasuk virus berbahaya, sehingga pemerintah langsung melakukan koordinasi dengan WHO untuk memperkuat langkah antisipasi. Virus ini kan virus yang lumayan berbahaya. Jadi kita udah koordinasi dengan WHO. Kita minta guidance untuk bisa lakukan screeningnya. Ya. Tapi yang hasil masukannya kita terima, reagen yang digunakan di mesin PCR. Kita beruntung sekarang kan mesin PCR kita udah banyak. Jadi untuk deteksi virus ini harusnya bisa lebih mudah. Cuma dipastikan reagennya masih khusus. Jadi sekarang kita masih fokus ke surveillance supaya kalau ada apa-apa kita bisa cepat tahu. Pemerintah mulai menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah kemungkinan penyebaran lebih luas. Salah satunya menyiapkan sistem screening melalui rapid test serta pemeriksaan PCR guna mendukung identifikasi kasus secara cepat. Selain itu, pemerintah juga memperketat pengawasan kesehatan agar potensi penularan dapat segera dideteksi jika muncul kasus mencurigakan di Indonesia. Berbeda dengan COVID-19 yang mudah menyebar lewat droplet dan aerosol antar manusia, hantavirus butuh paparan khusus. Virus ini dibawa oleh hewan pengerat, terutama tikus. Penularan paling umum terjadi melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang mengering, lalu terhirup manusia dalam bentuk partikel udara. Karena itulah, seseorang bisa tertular saat membersihkan gudang, rumah kosong, loteng, atau area yang dipenuhi tikus tanpa perlindungan seperti masker dan sarung tangan. Risiko juga meningkat di tempat lembab atau area yang lama tidak dibersihkan. Para ahli mengingatkan bahwa virus dapat berterbangan di udara jika kotoran tikus disapu dalam kondisi kering. Karena itu masyarakat diminta tidak membersihkan area yang terkontaminasi secara langsung atau sembarangan. Area seperti gudang, loteng, sebaiknya disemprot disinfektan terlebih dahulu sebelum dibersihkan. Hantavirus terbagi menjadi 2 kelompok penyakit utama. Pertama adalah hantavirus pulmonary syndrome atau HPS. Jenis ini banyak ditemukan di area atau kawasan Amerika dan dikenal paling mematikan. Virus ini menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan gangguan pernapasan berat. Gejalanya biasanya diawali demam, nyeri otot, sakit kepala, mual, hingga tubuh terasa lelah. Namun dalam beberapa hari kondisi pasien bisa lebih memburuk. Paru-paru dapat dipenuhi cairan hingga pasien mengalami sesak napas dan membutuhkan bantuan ventilator. Jenis kedua adalah hemorrhagic fever with renal syndrome. Penyakit ini lebih sering ditemukan di Asia dan Eropa. Berbeda dengan HPS, HFRS menyerang ginjal dan pembuluh darah. Gejalanya dapat berupa demam tinggi, tekanan darah rendah, hingga pendarahan dan gagal ginjal akut. Kedua penyakit ini sama-sama berbahaya dan membutuhkan penanganan medis intensif. Inilah yang membuat virus ini semakin menjadi perhatian dunia kesehatan. Penanganan pasien umumnya dilakukan melalui perawatan intensif di rumah sakit. Pasien dengan gangguan pernapasan berat biasanya membutuhkan bantuan oksigen hingga ventilator. Sementara pasien dengan gangguan ginjal bisa memerlukan terapi tambahan untuk menjaga fungsi organ tubuh. Karena belum ada pengobatan spesifik, langkah terbaik saat ini adalah pencegahan. WHO mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat membersihkan area yang berpotensi terkontaminasi tikus.
Gunakan masker, sarung tangan, dan hindari menyapu area kering yang penuh kotoran tikus. Desinfektan dianjurkan digunakan terlebih dahulu agar virus tidak berterbangan di udara. Meski tidak menyebar secepat COVID, hantavirus memiliki tingkat kematian yang jauh lebih tinggi dan belum memiliki vaksin maupun obat khusus. Karena itu, kewaspadaan dan pencegahan menjadi langkah paling penting saat ini. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan pengawasan dan berkoordinasi dengan WHO untuk mengantisipasi penyebaran. Demikianlah headline anyus.id. Update berita-berita terkini di anyus.id. Saya Surya Muhammad Said. Sampai jumpa.